Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Malam mangkin niki adalah malam kepertama dari bulan Rabiul Awal, bulan Maulud wah mangkin. Lagu searan batur Lombok bun paran aran maulid teno lamun arak dulang, lamun arak jajen baru naran pengajian maulid, pengajian maulud yang dapat adalah maulud. Nah, dari itulah tidak sebatas itulah yang namanya maulid niki. Oleh sebab niki pelungguh bersyukur tipada sida Allah, wajib bersyukur tipada sida Allah. Tican te umur mau berdait malik untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayat nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dengan lahirnya desida Nabi di bulan Rabiul Awal, maulidnya desida Nabi merupakan asas, merupakan pondasi untuk mengenal diri. Nilai ukuran nilai ibadah yang pelungguh di sisi Allah adalah tergantung kadar ukuran pengenalan diri kita sendiri niki. Sekedar tek ruku, sekedar tek sujud bebeak doang penter. Sekedar tek baca Al-Quran, sekedar mengucapkan Allahu Akbar biji jari bayi balut sak teka pun tahun. Bahkan mereka lebih hebat, bahkan mereka lebih pasih kanca tiang pelunggum sana. Dari itulah pentingnya yang namanya mengenal diri niki. Makanya desida Nabi, makanya maulidnya desida Nabi merupakan asas, merupakan pondasi untuk mengenal diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pelonggoh berwudu, anak TK pun wudu, yang membedakan nilainya di sisi Allah pengenalan diri. Orang yang mengenal dirinya tatkala dia berwudu apa ninangan, unin atin adalah kengulu kegawe perintah Allah. Itulah yang membedakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang nike mengenal diri, semakin hebat, semakin solah dan gawe perintah Allah. Atin endek sebatas hanya tatkala besok mua 5 sampai 9 endek sekedar angan kena kegawe perintah Allah. Lagu berumbuk malik imun kengulu besok muan adik mau muajahah kanca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenen muajahah adik mau boye, adik mau serminan, adik mau jalaran desida Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia membasuh muka aten muni kena Nabi adik mau boye, mudah-mudahan nanti saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itulah pengenalan diri tiang pelonggom sami yang akan membedakan nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar berseraup, sekedar membasuh muka, semua kita bisa jamaah sang. Mawana nike tiang umpamakan anak TK, bija jari pelonggoh yang SD pun bisa membasuh muka. Mampu dia membaca nawaitul wudu li raf'il hadasil asgari fardal lillahi ta'ala. Mampu dia, bisa dia.
Saya wudu karena Allah, gampang. Lagu tak sengke, tak berat adalah tatkala diri tenika milun gawe pegawaian sak nyengkeun tegawe nike. Nikelah makna dari makna mengenal diri. Makanya maulidnya desida Nabi, lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah asas, adalah pondasi bagi tiang pelonggom sami untuk mengenal diri niki siapa. Diri tiang pelonggom adalah hamba Allah. Diri tiang pelonggom punya zahiriyah, punya batiniyah. Searan dengan kenal diri niki, yang namanya mengenal diri agar pelonggom mengenal zahiriyah dan mengenal batiniyah. Yang namanya mengenal diri agar pelonggom napi sak bun gawe oleh zahiriyah teniki aden batiniyah tendah milu begawean. Nika yang tiang maksudkan mengenal diri nika. Bukan berarti mengenal diri, oh saya adalah kadus, oh saya adalah ini, saya dari ini. Tidak sebatas nika yang maksudkan namanya mengenal diri nika. Dari itulah mawana nika mengenal diri yang tiang maksudkan adalah agar pelungguh mengenal zahiriyah, mengenal batiniyah tiang pelungguh. Zahiriyah tenika dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah yang dari Nabi Allah datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahwa Adam merupakan abul jasad, bapaknya datuk moyangnya zahiriyah tiang pelungguh. Lekan ujung rambut sampai ujung kaki menjadi asal muasalnya, menjadi datuk moyangnya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi artinya Adam, Adam artinya tanah. Menurut bahasa tiang pelungguh, Al-Adamu minal udmi. Adam artinya tanah. Tanah sari ini keyaran udmun, tanah yang tidak bedang, tidak putih niki. Lamun bahasa tiang tanah sari, Nabi bahasa pelungguh. Nah, tanah sari ini kelah namanya udmun, Adam. Nabi yang dari Adam, zahiriyah niki. Kadus sebut mokoh Nabi sebab karena dari Adam lekan tanah. Nabi bun kelur si kadus bun marak niki ke mokoh nasi. Belekan nasi no tanah. Langit lengan nasi tidak. Kadus bun marak niki kesehat, marak niki bodin. Nabi sebab karena dia minum air yang keluar dari tanah. Semua dari tanah sila. Beras dari tanah, nasi dari tanah, air lekan tanah, cabai lekan tanah, bawang lekan tanah, ikan selapu sebut sila. Semua dari tanah. Nabi yang dari tanah nikah masuklah ke tiang raga jasad tiang pelungguh sami, sehingga jasad teniki sehat wal afiat. Maknanya Nabi bahwa zahiriyah tiang pelungguh nikah sebagai makanannya, sebagai nutrisinya, sebagai gizinya adalah Adam. Nabi saklekan tanah. Dia bingung kira-kira ibu. Okay? Segera dia bingung, benar-benar dia bingung. Tiang matur marak nike, tiang sampaikan kepada pelungguh supaya pelungguh lebih mengenal diri. Adik nilai ibadah nike semakin mulia, semakin hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tiang contohkan dari awal. Pelonggom solat dan awak terdoang sembahyang. Lagu atin batin tendah adik milu sembahyang. Ragen pelonggoh di masjid dan awak terdoang elik masjid lagu atin jeli pawon tau. Ndak menu. Okay? Istilah dalam ilmu tasawuf,
istilah dalam ilmu tarekat, istilah daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaran dengan munafiqan. Awak lek masjid sembahyang lagu atin dia tu taman tahun. Munafik kunit teparan no pelunggu. Apakah selamanya pelunggu solat dalam keadaan munafik? Apakah selamanya tiang pelunggu solat dalam keadaan menipu Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar, nin beweh. Allahu Akbar, ucapan, tapi atin ternyata tidak sesuai dengan ucapan. Napiaran bahasa linsah. Lain unin, lain ucapan, lain perbuatan. Apa istilah Pak Kades ini? Munafik lamun bahasa agama. Lamun bahasa tiang pelungguh napiaran. Coba badak je ibu-ibu. Napi bahasa pelungguh. Lamun bahasa tiang no jak lecek karang. Lecek nggih? Sanghara istilah lain menukun yang ketiak. Apa kira-kira bahasa pelunggung kan ya? Lain gerupuk, lain jaje, lain gopuk, lain gobok, lain basi. Lamun bahasa alus nano lecek ngawara nike. Berogong lah dia. Ucapannya Allahu Akbar, jasadnya di masjid, tapi kok batinnya ndak di masjid. Ucapannya Allahu Akbar, tapi hatinya tidak Allahu Akbar. Itulah yang namanya munafik bahasa agama. Kapan kita bisa terhindar daripada munafik nike? Caranya, dasarnya mengenal diri nike. Wajib jamasan. Tidak sebatas hanya kita tahu ini wajib, ini haram, ini sah, ini batal. Lamun tegawe pegawaian ini semeni pahalen, semel tiur pahala kanci Allah Ta'ala, ndar ilah tersila. Pelungguh mangkin ibu-ibu terperintah isi arak seh datang lekan Mekah. Seh sak datang lengan Mekah, Masya Allah, bau kerere gagah. Ya tunas tolong lek pelungguh, ibu tunas tisu nike dulu. Kecemuh kebahagia sak terperintah doang, luar biasa. Apa semel pelungguh, pira sine upak ke mester, pira sine upak ke tuan seh, semel te bahasa marak nike. Ruwet sak terperintah doang, ruwet sak tertunas bantu doang. Wah luar biasa si cemuh isi bahagi. Nike kelas seh yang memerintahkan pelungguh, apalagi yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah nenek perintah Allah Ta'ala, perintah nek semel iur pahala sebenar. Lagu karena dasar mengenal diri ni ke seendara sak kurang yang belum mantap marak basen Pak Kiai, sehingga lamut nek tiuran pahala abot tegawe pegawaian ni. Saya gawe pegawaian ni, pahala seperti niki, geger pelungguh. Ndak apa-apa, benar bukan salah, benar nike. Cuman nike masih dalam tataran syariat, masih dalam tataran fadailul a'mal, masih dalam ruang lingkup dengan saknikman kenal diri, dengan yang belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ndak apa-apa, boleh seperti nike, bukan salah. Jangan pelungguh anggap salah. Oh ya bukan rajin ngaji karena pahalun belik lalu. Pertama pahalun dengan ngaji, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Sai sogol lekan gedeng. Siapa saja yang keluar dari rumahnya niat dan tujuannya menuntut ilmu, sebelum melangkahkan kakinya diampuni dosa salahnya oleh Allah. Ia sin ingat, ia boleh ngaji, tidak salah, tidak jadi masalah, tidak menjadi masalah, benar. Okay? Akan tetapi yang lebih mulia, lebih istimewa adalah jika orang ni gawe perintah Allah, gawe ibadah karena tahu diri, karena kenal diri, tugasnya sebagai hamba Allah. Karena kenal diri,
tahu nek diri bahwa sak perintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki gambaran pentingnya, perlunya, wajibnya yang namanya mengenal diri baru niki. Yang kembali bahwa maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maulidnya Nabi, asas pondasi untuk kita mengenal diri. Setelah lahirnya Deside Nabi, tiang pelonggong sami diajar untuk mengenal diri dulu, mengenal diri dan mengenal Allah. Di teman tajah sembahyang ya mudi. Di teman tajah saran puasa, mudi puasa. Di teman tajah saran ngulu, jauh ngulu di mana-man. Kenal diri dulu, kenal Allah dulu, barulah ibadah-ibadah yang lain mantap, hebat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelonggong pihak balik, pelonggong pihak masjid, napi te pihak berjulu pondasi. Nggih? Nah, lamunlah bagus pondasi, sila napi-napi te bangun baun doa. Demikian halnya dalam salat, ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji dan umrah, pondasinya adalah mengenal diri. Makanya maulidnya Deside Nabi nikalah sebagai pondasi bagi tiang pelonggong sami untuk mengenal diri dulu. Diri tiang pelonggong niki adalah ada zahiriyah, ada batiniah. Tatkala ente gawe ibadah, adik tekadu zahiriyah, tekadu batiniah. Jelas nih ke? Pelonggong berwudu, apa tu wudu? Zahir tu wudu, batin tenda berwudu. Mbek batin, ate wasilah bahasa jam. Pelonggong salat, apa te sembahyang? Zahir, batin temilu sembahyang. Lagu lamun awak tedawang sembahyang, ate tendek milu sembahyang, napi unit tepara, munafik unit teparan. Bahkan basen Imam Ghazali iaran dengan akalan nenek unit teparan, iaran dengan hubungan Allah Ta'ala. Allah uni, Allah zahir, Allah awak kelik masjid, lagu ternyata ate nendek milu samara unin seucapan bahasa yang dia ucapkan. Itulah yang namanya munafik jamaah. Makanya dasarnya nafi terkenal zahir tu dulu, terkenal tebatin tu dulu. Adik tekembe tatkala tegawe ibadah nike, adik zahir temilu begawean, adik batin tendah milu begawean. Nah, tiang kembali, diri tiang pelonggom ada zahiriyah, ada batiniah. Diri tiang pelonggom ada jasmani, ada juga rohani. Jasmani yang nampak nike namanya jasmani, bukan jasmini. Nah, sama rakadu kiai ini yaran jasmini. Tak ada jasmini. Nggih? Oh, jasket aran ya. Jasket. Saya kadu jasmini, tendarak kadu jasmini ruangnya. Tendarak kadu jasmini. Ara-aran jasket, ara-aran jasmini, ara-aran jas hujan. Nah, lain-lain. Oke, nggih? Nah, jadi zahiriyah kita namanya jasmani, terdiri dari mata, terdiri dari hidung, terdiri dari mulut, telinga, dua tangan, kaki dan kemaluan. Nike namanya jasmani. Ada namanya rohani. Namanya roh ya tidak kelihatan, namanya rohani. Yang kelihatan nikilah jasmani, tapi yang kelihatan baru kelihatan karena ada di dalam yang kelihatan, namanya rohani. Rohani ini punya anggota namanya kolbi, namanya ruhi, namanya sirri, namanya khafi, namanya akhfa, namanya nafsun natiq, namanya kullul jasad. Iaran anggoten masing-masing. Beweh napi ton tekadu ibu-ibu,
muni berbicara pirajin kangkung dia beweh tekadu ndak kadu ima. Tangan digunakan untuk napi, untuk menerima, untuk memberi, beda-beda. Jangan pakai kaki, ndak tekadu naik. Telinga digunakan untuk napi, piringan mendengarkan. Lain-lain tugas sila. Mendengarkan telinga, bukan telinga tugas untuk makan. Mata tugasnya untuk napi, untuk melihat, bukan untuk membuat. Nah, jadi ini ke maknanya mengenal diri. Tatkala mengenal diri, otomatis kita akan berdayakan. Kita akan gunakan masing-masing anggota nike untuk menunaikan tugasnya masing-masing. Tatkala makan, tangan yang mengambil, mulut yang menerima, gigi yang mengunyah, lisan yang merasakan, mulut yang tenggorokan yang menelan, parut yang menerima, usus yang memproses. Jadi beda-beda tugas masing-masing. Demikian juga dalam beribadah, tatkala pelonggom takbir, tatkala pelonggom salat, tatkala pelonggom berwudu, beduin tugas masing-masing. Tangan mengambil air, muka menerima air, hati mengucapkan napi yang dilakukan oleh kedua tangan dan muka, mata, hidung, napi, sara, irik, mulut. Hatilah punya perbuatan, punya tugas untuk berniat. Tangan, muka khusus tugasnya untuk masalah air. Beda-beda tugas masing-masing. Barulah sah amal ibadah niki. Dek dia bingung ibu-ibu. Jarah dia bingung nggih. Gampang niki. Tidak berat. Secara jamak-jamak dulu sila mana. Bahasa jamak-jamak adalah itulah sederhananya yang namanya mengenal diri sendiri, yang punya jasmani dan punya rohani. Jasmani punya tugas, rohani pun punya tugas masing-masing. Jasmani dan rohani tidak bisa dipisahkan dalam beribadah. Apabila berpisah antara jasmani dan rohani dalam menunaikan ibadah, di sanalah tiang pelunggum diponis menjadi munafikun tadi nikah. Dari itulah tatkala melakukan ibadah, napi pun model ibadah, hendaklah zahiriah menunaikan ibadah, batiniah mengikuti ibadah yang dilakukan oleh zahiriah. Dia kanggo terpisahan dan atin doang sembahyang, lagu awak dia sembahyang, dia ini no. Dan atin doang puasa, lagu beweh dia puasa, tidak bisa. Sehingga tidak heran orang hanya memahami batiniahnya, tidak memahami zahiriahnya, sehingga marak nikalah terjadi. Merbot ngebang lek masjid nia momot lek kebon, pokon atin sembahyang. Tidak cukup seperti ini. Jika dipisahkan antara zahiriah dan batiniah, maka nikilah yang namanya munafik tadi. Okay? Makanya napi namanya zahiriah, jasmani dengan rohani nikah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam segala ibadah, selaku perintah Allah Subhanahu wa taala. Sak tiang pelunggum sami gawe elek bau dunia niki. Mawana niki mulai dengan bulan Maulid makin niki, makin tanggal sekek Rabiul Awal, makin adalah pertama bulan Maulidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena maulidnya Nabi merupakan asas fondasi untuk mengenal diri, berusahalah mengajar diri, berusahalah untuk tiang pelonggom sami membiasakan diri dalam rangka tegawe napi pun model perintah Allah. Adik tekadu sak dua baru nike, tekadu jasmani, tekadu endah rohani.
ndak tekadu jasmani itu doang, lagu rohani ndak milu. Mbe kena tekadu jasmani itu doang ibu-ibu, awak doang sembahyang, lagu ate ndak milu sembahyang. Atau sebaliknya yang lebih parah lagi, atin sembahyang, lagu awak ngelek kebon. Dini ini pokok dia bau terpisah antara jasmani kance rohani. Roh jasmani pelonggom, awak pelonggom berwudu, tapi rohani pelonggom juga ikut berwudu. Tatkala kita bisa seperti ini kan, di sanalah menilai ibadah tiang pelonggom sami di sisi Allah Subhanahu wa taala baru diterima. Itulah yang membedakan ia sakbedaan nilai ibadah tiang pelonggom sami kance dengan lain. Seperti yang tiang sampaikan dari awal pengajian, bija jarim yang TK, yang SD pintar berwudu, tiang pelonggom pun sama wudu kita, tapi yang membedakan nilainya di sisi Allah pengenalan diri baru niki. Wudunya ulama, wudunya aulia sama dengan pelonggom, sama, tidak ada beda. Ulama pun wudu pakai air, ulama aulia pun berwudu menggunakan tangan, membasuh muka sampai membasuh kaki, sama, tidak ada beda. Bunapi jari bedaan antara wudunya ulama aulia dengan tiang pelonggom sami, yang membedakan adalah tadi, yaitu mengenal diri niki. Tahu nanti wudu atiangan pelonggom sami niki, atau hanya yang wudu zahiriyah terdoang sau. Tatkalun berwudu elek masjid, angan napunin ngeremon, embe je lain merebot no angkan kodik lalu aik nanti. Pelungguh gawe perintah Allah kok merebot yang jadi salah. Tatkala pelunggum salat, zahir pelunggum salat, awak pelunggum salat, jasmani pelunggum salat, lagu rohani pelunggum ndik milu salat. Saya baik pian jari imam kiai dia beluk lalu entan baca ayat nentau aran dengan lapah. Kok kiai menjadi salah? Kok imam menjadi salah? Napi permasalahannya karena diri tiang pelunggum yang solat hanyalah jasmani doang, ate ndik milu sembahyang. Nike yang tiang maknai, maksudkan yang namanya mengenal diri nikelah yang membedakan nilai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau kita pahamin kira-kira nike? Nah, sak pelunggum pahami no wasilah. Kena kenal diri te arak jasmani, arak le rohani. Betante amalan ilmu tenu. Ilmu pelunggum mengenal diri jasmani rohani. Nike dulu sekek. Panjang jabarannya. Berbetan te amalan ilmu terbaru nike dalam setiap ibadah yang kita lakukan adik milu sak dua baru unu. Zahir temilu, batin tendah adik milu. Nike tante amalan ilmu. Yang kedua, jabaran penjelasan yang kedua masalah mengenal diri baru nike. Karena pengajian makin karena bulan Maulid makin wangi. Roh pertama tanggal seke tanggal 1 bulan Rabiul Awal, berarti sudah masuk bulan Maulid. Wajib kita ketahui bahwa Maulidnya Nabi adalah sebagai fondasi untuk mengenal diri. Kan ya Nabi aja pelugum saya aja tuh. Nabi aja semuanya niki. Dan yang Nabi pertama kali ajarkan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Yang pertama kali diajarkan oleh Nabi, yang pertama kali diajarkan adalah mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Waharak gambaran pelungguh mengenal diri. Selanjutnya adalah jabarannya bahwa mengenal diri jasmani dan rohani. Jasmani tiang pelonggom sami seperti yang sering tiang sampaikan, nikelah yang akan kembali ke tanah, nikelah yang namanya Adam. Adam tanah, makanan jasmani Nabi sakleman tanah.
rohani nike akan kembali kemana? Akan kembali ke hadirat Allah. Karena asal muasal atau lekan alamat darinya, alamatnya, asalnya yang namanya rohani yang tidak kelihatan nike, itulah yang berasal dari desida Allah melalui saluran jalur Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pelongoh sering piringan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saleman nur Nabi tenu itulah rohani. Itulah yang tidak kelihatan. Karena jasmani ya dari datuk moyang kita Nabi Allah Adam atau Adam tanah, ya salekan tanah niki jamasan. Nah, niki yang tiang maknakan, nikilah yang tiang maksudkan bahwa maulidnya Nabi asas fondasi untuk mengenal diri jasmani yang asal muasalnya adalah nur Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wah satau mungkin nabi yang kita pahami tidak sebatas hanya menghafal. Oh, menghafal ini jasmani, ini rohani. Oh, jasmani kembali ke tanah. Oh, rohani kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena asalnya adalah dari Nur Muhammad yang nurnya dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebatas kita menghafal. Ini menghafal namanya. Mengamalkannya dengan cara bagaimana? Berarti yang diamanahkan di diri tiang pelunggum sami adalah nurnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita jaga kesuciannya, yang wajib kita jaga fitrahnya. Berembetan teh jagaan, bagaimana cara menjaga kefitrahan, kesucian daripada titipan yang ada di jasad tiang pelunggum? Secara umumnya dengan beribadah. Pelungguh membasuh muka agar nur yang ada di muka nike tenang tandur jemak di dalam kubur. Pelungguh membasuh tangan dan seterusnya agar semua yang ada di jasad yang pelunggum nantinya akan suci bersih di hadapan Allah, di hadapan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah cara ente jaga, cara ente pelihara amanah suci yang ada di jasad yang pelunggum sana. Dengan cara bagaimana? Secara umumnya dengan cara beribadah. Berbeda nanti gawe ibadah nike, kembalilah kepada ilmu yang pertama dengan jasmani maupun rohani. Ia nanti jaga. Setiap orang yang meninggal dunia, siapapun dia, tatkala kita masuk liang lahat Bapak Ibu, yang pertama mencari tiang pelunggum sami adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang pertama mencari tiang pelunggum sami adalah ibu, bapak, datuk moyang kita, tidak. Yang pertama kali mencari adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala. Tatkala semua keluarga meninggalkan pelungguh sendirian di dalam kubur. Keluarga meninggalkan pelunggum, tetangga meninggalkan pelunggum, istri, suami, anak, cucu meninggalkan pelunggum. Tatkala sudah semua meninggalkan kuburan, fa'atahul malakani fa'ajlasahu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir iring Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajlasahu, lalu almarhum almarhumah didudukkan oleh malaikat Munkar Nakir. Jadi sebagian orang keluarga petukul mayit, berbeda nih tahu tukul mayit pelungguh. Pernah pelungguh menyaksikan ada di satu desa kalau keluarganya meninggal dunia, sak ninggal not petukul marak menoi bibi, berbeda nanti tukul mati. Itu salah memahami hadis. Sak petukul jenazah nike yang dudukkan jenazah nanti adalah malakan Munkar dan Nakir. Itulah yang mendudukkan ia petukul jenazah almarhum almarhumah. Nggih.
Fatahul malakani fa'ajlasahu. Datang mungkar nakir, pelungguh didudukkan seperti niki. Mungkar kanca nakir saibun ering Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika yang tiang maksudkan yang pertama kali mencari tiang pelungguh di dalam kubur adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan papu kita, bukan istri tiang pelungguh sami, bukan anak cucu keturunan, tapi yang pertama adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengunjungi pelungguh, apakah akan menjenguk pelungguh, pete bangkin pelungguh? Oh tidak. Yang Nabi cari adalah amanah suci, nur suci yang dititipkan di jasad tiang pelungguh sami. Tahun tendik pelihara, tahun tendik jagaan, masih nendik suci bersih nur nike, masih nendik menah tenang tandur, masih nendik arak cahaya nur nike. Endak-endak jangan-jangan cahaya nur yang suci nike gelap gulita dengan noda dosa tiang pelungguh sami elek bawun dunia. Singkat cerita, Mungkar dan Nakir bertanya kepada almarhum almarhumah yang didudukkan ni, ma taqulu li hadzal rajulil karim. Siapa nama pelungguh misah? Apa aran kira-kira? Larak balik sebut aran. Nurman misalnya. Darak aran Nurman sih. Nggih. Kifayatul Akhyar menuan hiaran kitab ni. Kifayatul Akhyar. Kenalkah engkau dengan orang yang saya iring saat ini? Kifayatul Akhyar, apakah engkau kenal yang saya iring sekarang ini? Saya iring si Mungkar Nakir dan si Nabi. Kenal dende? Itu pertanyaan Mungkar Nakir di dalam kubur. Kenal dende si Nabi lema. Jamaah, kembalilah kepada amal ibadah tiang pelungguh sami waktu hidup elek bawon dunia lawon dunia. Apakah pelungguh tatkala gawe perintah Nabi, apakah pelungguh gawe perintah Nabi dengan jasmani, dengan rohani tiang pelungguh sami? Tergantung pelungguh sami. Segarah na isi aru lalu ni. Ndene salah anu waktu ni Pak Kiai. Karing semendak nggih, karing selewat dua lewat. Nikalah maknanya bahwa wajibnya, perlunya mengenal diri nikah yang dicari oleh Rasul, yang dicek oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, titipan suci yang ada pada diri tiang pelungguh sami. Jika pelungguh merajin berwudu, jika pelungguh merajin salat, jika pelungguh pelihara jaga sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis pelungguh akan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala tangan nike berbuat salah, kaki salah melangkah, mata salah melihat, telinga salah mendengar, ciri tandanya nur cahaya yang ada, yang dititipkan di jasad tiang pelungguh sami gelap gulita. Seperti di masjid niki, kalau masjid niki gelap, tidak ada cahaya, tidak ada nur sedikit pun, ini tembok sak nganjang niki pelungguh lagar. Apa sebabnya? Karena tidak ada nur, tidak ada cahaya. Jika makin di masjid niki ada nur cahaya terang benderang seperti niki, orang gila pun dengan jogang pun dimele tabrak tembok. Orang gila, apalagi orang sehat. Demikian halnya perumpamaannya, jika nur yang ada pada jasad tiang pelungguh punya cahaya, tidak gelap gulita dengan kedosa tiang pelungguh, otomatis tangan nike akan selalu melakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Otomatis mata dan semua anggota melakukan apa yang diridhoi oleh Allah maupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan dalam ilmu tarekat, itulah yang diajarkan dalam ilmu tasawuf, untuk mensucikan, membersihkan titipan suci yang ada pada jasad tiang pelungguh sami, untuk menjaga, memelihara agar nur nike tetap bercahaya
dan bisa menuntun anggota jasmani tiang pelonggom untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Nah, nikalah makna di antara makna mengenal diri, bahwa diri tiang pelonggom jasmani kembali ke tanah, rohani kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain itulah. Tatkala pelonggom tahu, tatkala pelonggom punya ilmu, jasad kembali ke tanah, rohani kembali ke hadirat Allah, mana yang paling utama kita perbaiki, mana yang paling utama tiang pelonggom sami perhatikan? Tentu yang kembali ke hadirat Allah. Yang kembali ke tanah hanyalah sebagai makanan cacing tanah. Impan cacing lamu jasad awak teniki. Ia pun pengajian dengan tarekat, dengan tasawuf napi unin ibu-ibu. Inhab ila ruhi wasakmil fadailaha fa innaka birruhi la bil jismi insan. Apa kena perhatian roh saoleh tipak nenek, batin teno lebih utamaan, bersihan, jaga, pelihara soal ia oleh tipak Allah. Oh, lamun awak nika yo oleh tipak tanah, dakat temokoh, dakat sehat, dakat tegagah, saya senang, saya bahagia. Cacing tanah, ya sak senang, ya sak bahagia oleh awak teniki. Yang masuk ke jasad pelonggom berapa per hari? Nyampah 20.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000, 60.000 untuk cacing tanah. Untuk rohani pelonggom Nabi istighfar 3 kali engkau sembahyang. Astagfirullahalazim. Anu pun sakit perasa. Kan marah nikah. Berarti sehari semalam berapa? Hanya 15 kali. Itu pun terpaksa sila. Waktu tuan guru jari imam bun mele beristighfar. Coba kiai jari imam, ada kiai tiap-tiap diri saleh kebiluk dan istighfar. Macamlah komentar urin atiangan ngerum. Dari itulah inhad ila ruh wasakmil fadailaha. Yang paling utama tiang perhatikan, tiang pelonggom perhatikan, saolek tipa Allah roh tenike, rohani nikelah sa paling utama. Adik sak sehat wal afiat, ndak sak sehat jasmani ente doang, lagu rohani ente sakit. Nabi buktinya tatkala rohani pelonggom sakit, ogah pelonggom memikirkan dan mengobatinya. Lagu tatkala jasmani sakit baru penang doang, mulai ente gopoh PT dokter agar segera sembuh dari penyakitnya. Tatkala jasmani pelungguh lapah semendak doang, oh cepat kita cari Indomie, cepat kita cari nasi agar dia sehat wal afiat. Akan tetapi tatkala rohani kelaparan, pelungguh tidak peduli. Nah, mawana nike mungkin untuk mengakhiri pengajian nike cukuplah dengan cara adik sak jasmani nike sehat, tentu pelungguh wikan. Adik jasmani sehat, kuat-kuat tendok, tedem, mangan, ngenem. Menu bahasa molah-molah sila. Nggih, kuat tendok, tedem, lamun tak kuat mangan, ngenem, otomatis sehat tendok, tedem. Nah, sekarang kalau rohani nike dengan Nabi pelonggom pelihara, jaga supaya dia sehat juga, supaya dia kuat, tentu dengan cara banyak mengingat Allah. Banyak membarengi luwe entan milu untuk gawe perintah Allah. Menurut bahasa jamak-jamak sih berbe kena tiang misal pelonggom tek ngulu adik rohani no milu ngulu endah. Misal awak pelonggom sembahyang adik rohani no milu endah sembahyang. Tatkala roh jasmani pelongguh memberikan kepada seorang apa misalnya kayu, uang, beras, jajan, tangan memberi, jasmani memberi, rohani endah adik milu memberi. Ndak ngerumun nangan kenyesel kebing baru kadi separuh kebing akhlak temui datangan
Jangan ada seperti ini. Nah, sekedar niki saja sebagai pengajian kita pada malam niki yang merupakan malam utama daripada bulan Rabiul Awal, malam pertama dengan Maulid Nabi, bulan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pelunggum sami pahami di pengajian kita adalah dengan maulidnya Nabi adalah sebagai asas fondasi untuk kita mengenal diri. Seukuran mengenal dirilah nilai ibadah yang pelunggum sami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Be kenen mengenal diri, mengenal jasmani, mengenal rohani. Berbetat amalan tatkala tegawe perintah tekadu jasmani, tekadu endah rohani. Yang kedua, jasmani akan kembali ke tanah, rohani akan kembali ke hadirat Allah. Kedua-duanya wajib kita perhatikan. Lagu selebih utama yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Tentu dalam segala ibadah tatkala tegawe perintah Allah, adik rohani teno ingat bahwa ini adalah perintah Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man wala. Allahumma arzuqna ilman na'rifu bihi awamirak wa najtanibu bihi nawahiyak wa na'rifu bihi annaka rabbuna wa na'rifu bihi anfusana ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna fa'atina mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbana. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal islami wal ihsan wa nawwir wujuhana binuril irfan. Allahumma 'allimna ulumal hadisi wal Quran. Allahumma tik riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.